Halo Sobat GBC, kembali lagi di podcast Warna-Warni Green Pramuka City. Kita ngobrol-ngobrol seru lagi kali ini dalam rangka HUT Kemerdekaan RI yang ke-80. Tapi di sini kita akan membahasnya dari perspektif yang berbeda tentunya. Kali ini kita juga sudah kedatangan narasumber yang kita import ceritanya. Kita akan ngomongin kemerdekaan versi merdeka dari narkoba. Saat ini di studio Green Pramuka City sudah ada analis pemberdayaan masyarakat Badan Narkotika Nasional, Ibu Wanda Ferdiana. Selamat sore Ibu. Selamat sore Mbak Nelly. Selamat sore Sobat GPC ya? Iya, gitu. sore Sobat GPC. Oke. Mungkin kalau Sobat GPC yang sudah nonton podcast kita nggak asing kayak sama wajahnya Bu Wanda ini. Terima kasih. Gimana Bu Wanda, sibuk apa sekarang ini? Ya sibuk rapat ya Mbak, rapat dari rapat ke rapat seperti itu. Tapi alhamdulillah kabar saya baik. Alhamdulillah buktinya sudah sampai sini ketemu Mbak Nelly. Iya, terima kasih loh sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Iya, terima kasih sama-sama. Kita bakal ngobrol-ngobrol langsung aja nih, kita akan bedah satu persatu nih ya. Kita akan berbicara tentang kemerdekaan dalam versi merdeka dari narkoba. Okay. Kan? Jadi karena tema kita kemerdekaan itu bersatu, kemudian berdaulat, rakyat sejahtera, maju, dan untuk Indonesia. Jadi kira-kira nih, apa sih refleksi makna dari kemerdekaan ini kalau misalnya kita kaitkan dengan program BNN yang dapat dijadikan salah satu sarana Indonesia yang maju dan juga sejahtera, berdaulat dari narkoba. Kira-kira apa? Oke, terima kasih sebelumnya Mbak Nelly. Tadi kita bicara masalah daulat ya. Berdaulat, Indonesia maju, ya kan? Indonesia maju, kemudian rakyat yang sejahtera gitu. Bicara 3 komponen ini, artinya di sini kan bagaimana berdaulat itu kan artinya berkuasa penuh ya. Berkuasa, Indonesia mempunyai kuasa penuh. Indonesia mempunyai kuasa untuk menciptakan melindungi masyarakat Indonesia khususnya dari ancaman bahaya penyalahgunaan narkoba seperti itu. Jadi bangsa Indonesia kan mempunyai harga diri nih. Bagaimana kita sebagai bangsa Indonesia harus bisa semacam tolak narkoba. Ya, kita harus imun terhadap penyalahgunaan narkoba seperti itu. Karena ancaman itu tidak hanya di dalam negeri aja nih Mbak Nelly. Tapi juga ada beberapa di luar negeri ternyata ya. Jadi karena Indonesia negara kepulauan dari beberapa ratus pulau di Indonesia kan, kemudian banyak sekali kalau kita bicara masalah jaringan sindikat ya, ada yang kita sebut namanya Golden Triangle. Golden Triangle itu yaitu di antara Thailand, Myanmar, ya kan, kemudian Laos ya. Jadi 3 negara ini ya, jadi negara yang Golden Triangle itu artinya di sini mereka ini penghasil sabu dan ekstasi seperti itu. Di sini namanya negara-negara ini Mbak, ini jaringan sindikat. Inilah yang perlu menjadi ancaman ya. Jadi ancaman negara kita, terutama negara-negara ini adalah jaringan sindikat. Bagaimana kita upaya Indonesia, bangsa Indonesia sebagai negara yang berdaulat harus bisa benar-benar perang terhadap penyalahgunaan narkotika. Karena jelas-jelas dalam komitmen Bapak Kepala BNN pada waktu itu sebelumnya kalau nggak salah ada suatu isu yang benar-benar yang Bapak Kepala sampaikan bahwa kita ini perang terbuka terhadap penyalahgunaan narkotika, dan ini jelas-jelas sekali seperti itu. Nah, kemudian bagaimana Indonesia menjadi maju ya kan, tapi ternyata masyarakatnya lemah gitu kan. Nah, Indonesia membuat suatu negara itu menjadi negara yang maju, otomatis SDM-nya harus mempunyai SDM yang cerdas seperti itu kan. Artinya di sini cerdas dalam intelektualnya, juga sehat badannya seperti itu. Nah, kalau memang si orang ini kena narkoba, apalagi yang diserang otaknya, itu bagaimana kita bisa menjadi negara yang maju kalau SDM-nya aja seperti itu gitu Mbak Deli. Jadi mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Jadi memang kita sebagai
masyarakat harus mempunyai daya imun, daya tangkal apabila narkoba itu datang ke kita. Seperti itu. Oke, berarti ini kan semacam ini ya, edukasi juga buat masyarakat gitu ya, Bu, Oke, terhadap iya. peredaran narkoba seperti Iya, itu kan. betul. Jadi kira-kira kalau untuk tadi kan Ibu menyebut beberapa istilah dari negara-negara yang memang cukup menjadi ancaman buat Indonesia gitu. Kira-kira pengawasannya seperti apa tuh, Bu? Untuk ke dalam. Iya, jadi gini, kita sebagai masyarakat ya, khususnya di sini BNN sebagai leading sektor dalam upaya P4GN. Jadi P4GN itu pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika. Jadi kami namanya P4GN. Jadi memang panjang banget gitu ya. Iya, P4GN gitu. Nah, bagaimana sih upayanya? Jadi gini, tadi Mbak bilang pengawasan ya. Jadi gini, dalam arti misalkan nih, kita sebagai masyarakat Indonesia, kita nih harus tahu bagaimana. Jadi BNN itu mempunyai peran untuk memberikan edukasi, memberikan semacam penyuluhan ya, edukasi, pengetahuan gitu tentang bahaya penyalahgunaan narkotika. Jadi di sini masyarakat jadi paham. Masyarakat jadi tahu, oh ternyata bahaya narkoba itu seperti ini gitu kan, dampaknya seperti ini gitu kan. Karena gini Mbak, narkotika ya, sejujurnya narkotika itu sebenarnya memang dibutuhkan. Tapi dalam arti dibutuhkan sesuai dengan Undang-Undang 35 tahun 2009 bahwa narkotika ini hanya dibutuhkan hanya untuk sebagai kesehatan ya, untuk regen dan sebagai untuk pengetahuan, ilmu pengetahuan saja ya. Nah, itu termasuk golongan 1 tuh ya, dan sanksi pidananya 4 tahun. Nah, kemudian golongan narkotika yang golongan kedua itu sanksi pidananya kalau penyalahgunaannya ini Mbak itu 2 tahun ya. Nah, untuk golongan 1 apa aja nih? Narkoba jenis apa aja? Misalkan ada sabu, ada ekstasi, ya ada puto, heroin, ya itu banyak itu Mbak. Nah, untuk golongan 2 sendiri itu biasanya dipakai yang benar-benar itu yang paling mentok itu untuk kesehatan, misalkan morfin nih. Misalkan nih Mbak Nelly mau mau operasi, habis operasi ya, mau operasi dia harus disuntik morfin dulu. Seperti itu. Ya kan supaya nanti gak kesakitan kan Mbak, kayak ibu mau mau sesar, mau operasi gigi, otomatis kan ada berapa gitu pokoknya harus di bawah pengawasan dokter, seperti itu. Anestesi berarti ya? Iya, seperti itu. Nah, ada juga yang golongan 3. Golongan 3 itu istilahnya memang yang lebih rendah ya Mbak ya, misalkan untuk anti nyeri. Nah, itu juga sanksi pidananya kalau disalahgunakan itu sanksi pidananya setahun, seperti itu. Jadi itulah ada beberapa memang pengetahuan edukasi yang memang masyarakat itu harus tahu. Jadi narkotika itu sebenarnya memang dipakai tapi benar-benar yang untuk kesehatan dan teknologi, ya kan. Sedangkan kalau penyalahannya gimana penyalahgunaannya? Ya udah itu pasti ada sanksi pidananya. Seperti itu, Mbak. Jadi lebih dititik beratkan untuk edukasi masyarakat seperti itu ya, Bu. Iya, ya? Betul. Karena kan juga kalau dewasa ini sekarang ini narkoba ini kayaknya bukan cuma disalahgunakan untuk ini ya, lebih ke gaya hidup ya, Betul, hidup. Jadi orang-orang tuh mungkin ada semacam kayak mungkin tren isu gitu, kayak nggak pakai narkoba tuh nggak keren, atau mungkin di sesama anak nongkrong biasanya kan suka coba-coba gitu. Nah ini gimana Bu, ada program-program nggak khusus untuk anak-anak muda sekarang yang kayaknya butuh banyak perlindungan dari narkoba nih Bu, ada nggak Bu? Oke. Bicara tadi gaya hidup ya Mbak, sekarang memang narkoba itu sudah bukan gaya hidup tapi malah kebutuhan. Menjadi suatu kebutuhan. Lebih naik lagi ternyata. Lebih naik lagi derajatnya. Iya, lebih naik lagi derajatnya. Jadi bukan hanya sebagai gaya hidup lagi, tapi sudah menjadi kebutuhan hidup. Namanya orang butuh tuh gimana sih Mbak? Harus butuh makan, butuh minum, nih butuh doping. Iya kan? Butuh doping. Jadi kayak semacam sugesti ya. Orang kalau misalnya mau kerja, kalau nggak pakai narkoba, kayaknya nggak pede. Gitu kan, apalagi sekarang banyak ya artis-artis juga lah ya yang memang banyak sekali di luar sana yang mereka itu kembali lagi. Nah, artinya apa? Banyak sekali ya, sudah banyak lah ya di luar sana. Artinya apa? Artinya narkoba ini ya kan kalau dia make dan kembali dengan lingkungan yang sama, ya udah dia akan pakai lagi. Seperti itu. Dan ini sebenarnya juga miris sekali ya Mbak, di saat
di saat apa ya namanya mereka ini kan kadang gini Mbak, ada juga cerita seperti ini. Sorry, misalkan seperti ini. Saya pernah melihat ya, mereka ini suatu komunitas, Oke. gitu kan. Komunitas misalkan geng motor, misalkan, ya Iya, kan, betul. geng motor gitu kan. Nah, komunitas ini satu sama lain mungkin harus punya semacam harus ada yang di apa ya, harus ada yang dijagoin gitu kan. Oke. Ada yang di Jadi pentolan gitu lah ya. pentolannya iya. Nah, kalau lu misalkan seperti ini ya, kalau lu bisa masuk ke geng gue. Asalkan apa? Lu pakai narkoba dulu. Misalkan seperti itu. Kalau lu bisa pakai narkoba setengah gram aja atau 1 gram lu nggak mabuk, berarti lu hebat gitu. Lu bisa masuk ke komunitas gue gitu Mbak. Jadi sekarang sudah semacam kayak gitu ya, udah menjadi ancaman juga. Artinya ini menjadi ancaman negara juga, ancaman bangsa kita ya. Jadi komunitas kecil yang bullying seperti itu kan sebenarnya miris sekali di saat anak-anak SMA, anak-anak SMP sekarang tuh miris sekali mereka itu yang tidak tahu apa-apa karena dipaksa. Ya dipaksa untuk menjadi suatu komunitas mungkin yang lebih the hive gitu ya, yang mungkin lebih dipandang orang bagus gitu. Dia berani gitu, dia mau gitu. Apapun resikonya yang penting dia dipandang bagus gitu. Itu miris sekali memang Mbak. Ini agak sangat mengkhawatirkan ya. Oh, sangat-sangat sekali Karena Mbak mungkin Nili. yang disasar itu kelompok rentan yang mereka juga Yes. butuh apa ya, semacam pengakuan eksistensi seperti itu ya, Ya, Bu ya. betul. Ya karena bicara rentan ya Mbak ya. Jadi gini, jadi melebar nih akhirnya. Oke, kita lebarkan sedikit melebar nggak Iya. apa-apa. Bicara masalah rentan. Jadi Mbak, kita nih salah satu program BNN ini kita nanti menyasar daerah rentan. Kita ini punya wilayah kawasan rawan narkoba itu hampir 9.000. Wow, 9.200 sekian gitu. Artinya kawasan ini memang sangat rentan, apalagi daerah pesisir. Nah, ini yang lagi kita galakkan ya strateginya BNN, Pak Martinus Hukom. Salah satu yaitu dengan dengan memberdayakan ya kan masyarakat kawasan pesisir dan perbatasan. Mengapa disebut mereka ini rawan ya Mbak ya? Karena mereka ini kan di daerah perbatasan, perbatasan negara ya kan, di mana mereka ini bisa menjalankan transaksi jual beli narkoba. Gitu seperti itu. Karena narkoba itu tidak hanya pintu masuk narkoba itu kan sebenarnya juga dari negara yang saya sampaikan tadi ya Mbak ya, dari negara-negara luar. Artinya di sini masyarakat tuh juga harus tahu nih gitu kan bagaimana mengendalikannya gini, karena ini masalah transaksi ya, masalah bisnis ya Mbak, bisnis ilegal. Banyak sekali masyarakat daerah pesisir yang mungkin kurang paham gitu, apalagi daerah terpencil ya kan, terjauh, segala macam ya yang di pinggir-pinggir pantai itu, di perbatasan itu mereka tidak tahu narkoba itu apa sih gitu. Yang penting mereka bisnis, mereka dapat duit, ya udah sesuai apa kebutuhan dia tercukupi. Karena kan kembali lagi ke ekonomi, ya kan. Jadi akhirnya dia dapat duit, dia dapat uang, kehidupan dia akan lebih meningkat, ya kan, ekonominya dia akan meningkat. Tapi dia tidak tahu dampaknya seperti apa, sanksi pidananya seperti apa, itu kan kasihan gitu kan. Makanya BNN itu salah satunya memberdayakan kawasan-kawasan masyarakat pesisir ya, pesisir dan masyarakat perbatasan untuk lebih aware ya kan, lebih aware. Nih ada satu cerita nih Mbak nih. Boleh ya Mbak ya, cerita lagi nih. Saya dulu pernah dinas ke Kaltara, Kalimantan Utara di Tarakan. Nah, Tarakan ini punya namanya daerah Kampung Selumit. Seperti itu Mbak. Di mana daerah ini memang daerah yang dekat pesisir pantai, masyarakatnya pesisir pantai gitu kan. Mayoritas di sana ada banyak ya, ada ibu-ibu, ada bapak-bapak, ada anak-anak gitu. Cuman yang jadi mirisnya Mbak adalah di sini adalah ibu-ibunya. Gitu ya. Jadi di sini ibu-ibu harusnya kan sebagai pengayom keluarga, ya kan, seorang ibu bisa mengayomi keluarganya gitu ya. Ternyata seorang ibu di sini malah jadi cepunya, gitu loh. Iya bener nih, saya cerita bener nih, karena gini, misalkan nih ada orang BNN mau datang, ya biasa orang BNN datang kan, bekan misalkan di situ, jepret. Nah di situ ibu-ibunya udah siap-siap,
oh ini ada orang BNN datang, misalkan seperti itu Hmm. ya. Oh ini segala macam. Jadi ibu-ibu ini sudah dikasih sudah di apa namanya di tempat-tempat tertentu dia sudah ini ya sudah melihat Terkoordinasi iya maksudnya. sudah memantau wah pergerakannya BNN tuh ke sini ke sana ke situ ke sana gitu. Wah, berarti lebih dari satu ibu-ibu dong. Dan itu ibu-ibu itu Mbak bisa dibayar satu harinya 100.000. Wow. Bener ini ceritanya gitu. Dan saya luar biasa sekali dan waktu BNN ke sana ya mereka juga merasa terusik ya karena itu adalah semacam apa ya ya itu sudah menjadi kesehariannya dia ya tapi dengan ada datangnya BNN otomatis kan penghasilannya dia menjadi terbuang ya gitu. Nah ini sebenarnya menjadi apa ya sangat miris juga ya di saat nggak cuman sekarang anak-anak yang disasar atau mungkin orang yang kaya saja yang disasar ternyata ibu-ibu pun ya kan perempuan pun bisa menjadi kurir seperti itu ya ini yang sangat miris sekali kalau kami melihat banyak sekali sekarang perempuan itu yang harusnya dilindungi, yang harusnya dia dihormati, sekarang dia sudah menjadi pengedar, dia sudah menjadi kurir narkoba seperti itu, Mbak. Menarik tapi miris sebetulnya. Iya, betul. Menarik Iya. karena ternyata kita punya pengetahuan bahwa narkoba ini nggak cuma menyasar pria tapi juga perempuan maksudnya. Betul sekali. Tapi kalau sekarang ini tadi kan Ibu Wanda bercerita tentang daerah rawan itu pesisir dan juga perbatasan. Kalau di DKI Jakarta nih Bu, yang rawan itu di mana Bu? Ada tuh di Kampung Bahari, Kampung Boncos, ya kan. Jadi ada beberapa memang di Jakarta Utara juga banyak ya. Jadi memang ternyata DKI itu ada beberapa spot-spot memang yang rawan gitu ya Mbak ya. Jadi saya di sini, kami kan ada di BNN itu ada di BNNK Jakarta Utara, ada Jakarta Timur, ada BNNKI ya. Artinya di sini kita menggapai semua masyarakat, semua lini masyarakat Mbak. Jadi bagaimana upaya BNN ini sudah maksimal ya memberikan edukasi, memberikan penyuluhan. Karena itu narkoba ya kan intinya begini Mbak, prinsipnya selama masih ada yang minta, selama masih ada yang make, itu si bandar ya terus konsumsi, terus dia produksi lagi. Seperti itu ya. Artinya itulah. Jadi kalau kita tahu kalau pakai narkoba itu memang mematikan, pakai narkoba itu dampaknya nanti bisa masuk penjara, pakai narkoba itu nanti bisa mati konyol dan segala macam. Orang juga nggak akan make gitu loh, ya kan? Seperti itu. Jadi itulah yang harus memang kita tanamkan dari dasar hati kita yang paling dalam. Kalau udahlah, lu nggak usah namanya coba-coba pakai gitu. Udahlah, nggak usah itu namakan ajakan teman dan lain-lain itu nggak usah gitu. Seperti itu Mbak. Tapi kalau kita bicara efeknya nih Bu, tadi kan efek mengkonsumsi narkoba. Sebenarnya mungkin orang-orang di awal ngerasa pakai narkoba itu sesuatu yang keren gitu kan. Iya, terus betul. Kemudian juga apa ya bisa kayak melepaskan stres gitu kan. Tapi sebetulnya dampak jangka panjangnya mengkonsumsi narkoba tuh apa Bu? Oh banyak sekali. Dampaknya yang paling dampak nanti sampai kematian. Itu yang paling yang sudah paling mentok mati gitu. Karena ada namanya orang pakai narkoba kan pasti ada nanti sako ya. Ya kan sako. Jadi dia ini ada cerita nih Mbak Nelly nih, ada cerita lagi nih. Namanya orang, jadi narkoba itu sifatnya tuh ada namanya habitual. Ada namanya adiktif, ada toleran. Oh ini tingkatannya nih ya? Iya, jadi sifat jahat narkoba gitu. Nah, habit ya, kebiasaan. Kalau orang sudah terbiasa pakai narkoba, dia akan enak makainya. Udah seperti kayak makan dan minum seperti biasa. Itu sifat jahatnya. Jadi dia akan terbiasa memakan, jadi pakai narkoba itu udah hal yang biasa. Karena dia habitnya dia. Nah, kemudian setelah dia pakai, dia akan menjadi adiktif. Karena dia akan ketergantungan, make lagi, nggak bisa kan berhenti Mbak. Karena sifatnya jahat narkoba adalah dia selalu make minta lagi karena ketergantungan. Nah, setelah ketergantungan ke tubuh kita, dia akan toleran dengan tubuh kita. Yang tadinya make setengah gram, yang makainya cuma tadi 1 gram, dia akan meningkat dengan jumlah gram-gramannya. Artinya dia akan semakin toleran dengan tubuh kita. Artinya apa?
Itu sifat jahat narkotika ya, yang yang orang yang cuman hanya itu jadi bahaya, itu jadi kayaknya hal biasa gitu. Itu yang harus kita ubah mindsetnya ini ya kan, tadinya jadi doping, jadi sugesti. Jangan, kamu bisa kok belajar, kamu bisa pinter asal kamu dengan belajar yang tekun gitu. Jangan semacam sugesti ya, apalagi kalau orang itu harus target nih, misalkan dalam perusahaan, kamu target 1 hari ini, 2 hari ini harus jadi laporannya gitu. Bukan berarti dia pakai narkoba, salah, ngopi aja ya, atau enggak makan bakso aja ya, kopi ya, jadi mie aja, itu pasti dia akan awet kok gitu kan. Jadi jauhkanlah nama narkoba, karena narkoba itu dampaknya nggak sekarang, nggak besok, tapi nanti ke belakang gitu. Karena itu kebutuhan selalu nagih dan nagih. Tapi mempengaruhi tingkat kecerdasan nggak sih? Karena Pasti kan dong. katanya otak yang diserang. Betul Mbak. Narkoba itu yang diserang pertama adalah saraf otak kita. Jadi dia akan menurunkan istilahnya saraf kita itu akan turun ya, kadarnya itu akan turun seperti itu. Kecerdasan kita akan menurun ya kan, terus ada rasanya hilang rasa nyeri ya kan, kok pakai narkoba kan seperti itu, hilangnya rasa nyeri, menurunkan kadar pemikiran kita seperti itu ya. Itu pasti sangat-sangat ya harus berhati-hatilah pakai narkoba itu Mbak. Makanya ya kan ada yang slogan stop pakai narkoba, jangan coba-coba pakai narkoba. Iya. Memang seperti itu, memang. Karena sekali coba dia lagi. Jadi emang terbaik itu jangan mencoba. Betul sekali, jangan sampai tergiur ya sobat GPC. Nah, itu siapapun dia yang menawarkan dengan iming-iming apapun, jangan mau. Iya. Karena gini Mbak Nelly, ada lagi nih menurut survei kita ya, menurut surveinya BNN, BPS ya. Jadi gini, pola penyalahgunaan narkoba itu, pertama dia pakai narkoba itu dari mana coba? Teman mungkin. Pertama itu dia pingin ya, ada rasa keingintahuan. Oke, gitu. Kepo berarti. Kepo dia rasa keingintahuan, jadi dia pingin coba-coba gitu. Itu yang istilahnya itu yang pertama ya, itu yang pertama. Jadi survei itu yang pertama. Terus yang kedua adalah ajakan teman. Itu polanya. Nah, kemudian bagaimana pola untuk mendapatkan narkoba? Yaitu dengan cara pertama apa? Sharing. Iya. Pertama dia sharing dengan temannya. Seperti itu ya. Jadi mungkin pertama beli sendiri, lama-lama mungkin duitnya udah habis, akhirnya dia sharing sama temannya. Pertama dikasih gratis. Pertama dikasih gratis sama si bandar. Sekarang kan banyak ya modus-modusnya kan. Jadi menurut survei itu BNN, kemudian BPS ya kan, survei orang itu bagaimana mendapatkan narkoba, yaitu diberikan secara gratis. Yang kedua sharing. Udah ini harganya 100, gocap ya 50. Udah tuh 1 linting 2 linting dia lumayan lah bisa nyabu, misalkan seperti itu. Itu kan garis banget Mbak. Nah, kemudian pola penyalahgunaan narkoba, survei ini juga bagaimana dia jenis narkoba apa yang pernah pertama dikonsumsi, yaitu ganja. Gitu. Kenapa ganja? Karena ganja banyak tumbuh sekali di Indonesia, terutama di Aceh ya kan Mbak, di Aceh. Karena ganja itu di Aceh itu Mbak jenis, jadi istilahnya di sana itu kan ada namanya THC, tetrahydrocannabinol, cannabinoid atau apa gitu loh bahasa kimianya ya. Jadi itu kandungan ganjanya, itu paling bagus lah, seperti itu paling bagus. Dan itu ganja itu Mbak mungkin di mana di Aceh itu hanya ratusan ribu, hanya 10-an ribu, nggak sampai ratusan, malah cuma puluhan ribu ya. Ganja basah kemudian dikeringkan, kemudian di packing segala macam, dikirimlah itu ya kan, yang puluhan ribu jadi ratusan ribu, sampai ke Jakarta, sampai ke diskotik bisa menjadi jutaan seperti itu. Jadi itu memang bisnis yang sangat menggiurkan ya kan. Sekarang banyak sekali modus-modus operandi ya. Jadi kenapa banyak sekali orang tuh bisnisnya bisnis narkoba ya kan, ini kan bisnis ilegal. Karena menguntungkan, dari yang cuma hanya 10.000, 20.000 menjadi ratusan ribu, siapa yang nggak mau? Betul juga. Gitu kan, itu yang
jadi permasalahan BNN juga ya. Kenapa kita juga sebagai leading sektor di sini bagaimana bisa merubah mindset ya teman-teman atau masyarakat di Aceh khususnya ini dan di daerah yang memang rawan, kita berikan semacam life skill, Mbak. Ini salah satu upaya dari BNN juga. Jadi memberdayakan masyarakat ini, merubah mindset mereka yang tadinya mereka menanam ganja, mereka menanam tanaman yang lebih produktif. Bisa kopi, bisa jagung gitu kan. Memang lama yang biasa mereka cuma hanya berapa bulan dapat panen hasil. Ini kan memang lama dan butuh waktu seperti itu. Ini yang memang kita rubah mindsetnya, makanya kita buatkan life skill, ya kan? Life skill, misalkan ibu-ibunya atau memang para keluarga pecandu atau pecandunya di sini kita buat semacam pelatihan hidup ya. Misalkan nih mengolah makanan mereka di perbatasan. Yang notabene mereka ini banyak kearifan lokal itu dengan ikan misalkan. Ikan. Nah, bagaimana ikan ini dibuat sedemikian rupa menjadi kerupuk, menjadi otak-otak gitu kan, menjadi panganan yang lebih produktif dan nanti nilai hasil jualnya itu bisa meningkatkan nilai ekonomisnya mereka. Seperti itu. Itu salah satu upaya kita memberdayakan masyarakat pesisir dan perbatasan itu untuk meningkatkan taraf hidup ekonomi mereka dengan life skill. Berarti kayak semacam ini ya, pembinaan UMKM gitu ya? Ya, seperti itu. Makanya kita kerjasama dengan koperasi juga, dinas koperasi, dengan UMKM, bagaimana mereka juga bisa mendapatkan izin usaha, ya kan Mbak? Nggak cuma hanya diberdayakan untuk membuat suatu kerupuk misalkan, tapi kerupuk itu nanti ada packingannya seperti apa, izin usahanya seperti apa, dan layak untuk dijual. Atau mungkin produk-produknya sudah dijual gitu, misalnya diproduksi untuk di pameran-pameran gitu. Sudah pernah ke luar negeri. Jadi kita ini punya jadi kita ada pernah kita diundang di CND ya Mbak ya, Commission of Narcotics Drug. Jadi CND setiap ada event CND ya kan, ini kita membawa hasil karya dari orang-orang yang memang dia terpapar narkoba ya, para pecandu ya, kemudian para keluarga pecandu ya, yang memang dia pernah dulu pakai narkoba sekarang sudah berubah. Nah, kita bawa hasilnya, kita pamerkan di sana. Bisa dari handicraft, bisa dari hasil kerajinan atau makanan-makanan gitu, yang itu memang dibuat langsung dari orang-orang yang memang dulu dia pernah pakai narkoba, seperti itu. Artinya di sini ini menunjukkan kepada seluruh dunia bahwasannya di Indonesia ya sebenarnya ada loh orang-orang ini sebenarnya kan stigma ya, mereka ini hanya sebagai korban yang tadinya mereka nggak tahu, tapi karena lingkungannya yang memang memaksa dia untuk berubah, memaksa dia untuk harus memang dia pakai misalkan, tapi dia nggak tahu sebenarnya. Nah, itu kan harus kita tolong, Mbak. Harus kita tolong, ya. Bukan kita pun jangan itu salah lu, lagian lu ngapain, lu nggak bisa juga gitu, ya kan. Bagaimana yang jadi korban? Bagaimana dia yang memang ini kan jadi kayak semacam stigma masyarakat ya. Harus kita tolong gitu. Jadi BNN selain ada pencegahannya, selain ada pemberantasannya, selain ada pemberdayaannya, kita juga ada upaya rehabilitasinya. Karena itu program 5 itu sudah menjadi program P4GN tadi. Jadi ada upaya pencegahannya, ya kan. Jadi kita memberikan upaya preventif dulu kepada masyarakat dengan cara edukasi, penyuluhan. Mungkin kalau di GPC ini kita perlu tuh Mbak, kayaknya kan ada LED ya kan, ada sebelum masuk lift ada semacam standing banner atau mungkin di LED. Itu sebenarnya kan salah satu muatan ya, salah satu contoh bagaimana orang ternyata apartemen di sini bersih loh, bersih narkoba misalkan. Orang kan akan menjadi lebih nyaman seperti itu kan Mbak. Itu salah satu upaya preventif. Nah, kemudian kemudian berikutnya adalah upaya pemberdayaan. Tadi ya saya sudah sampaikan tadi, memberdayakan masyarakat dengan life skill, memberdayakan juga bagaimana nanti teman-teman perusahaan khususnya kita buatkan semacam menjadi penggiat
penggiat P4GN, relawan P4GN, agent of change. Kita banyak nih Mbak, banyak ininya ya, perpanjang tanganan kita Banyak di sana, ternyata, banyak termasuk sekali. di Pramuka City nih Yes, sepertinya. betul ya. Jadi saya bisa nih membuat nanti Mbak Nelly dan teman-teman di sini khususnya sobat GPC bisa jadi nih penggiat kita, ya kan? Penggiat kita, karena fungsi penggiat itu banyak nih Mbak. Dia bisa jadi penyuluh, ya kan? Dia jadi Mbak Nelly ini juga kayaknya Mbak Nelly juga udah pas nih bisa menyuluh nanti ya kan? Bisa boleh, Bisa menyuluh, bisa menjadi penyuluh nih. Mbak nanti bisa menjadi seorang fasilitator. Jadi di sini Mbak Nelly bisa nanti mengajak teman-teman GPC atau mungkin kru yang di sini, ayo kita buat event. Kita buat kegiatan yang memang temanya tentang bahaya narkoba. Seperti salah satunya podcast ini. Ini salah satu upaya sebenarnya. Iya, betul. Sobat GPC, betul sekali. Jadi banyak ya Mbak upaya pemberdayaan. Kemudian fungsinya berikutnya fasilitator ya, sudah fasilitator. Kemudian Mbak jadi penggalang laporan. Apa itu penggalang laporan? Misalkan nih, wah ternyata di GB, misalkan di salah satu di apartemen kita ada nih kok mencurigakan, ya kan? Aneh nih orang yang nggak semestinya, misalkan seperti itu, bisa dilaporkan ke BNN seperti itu, ya kan? Jadi fungsi penggiat ini banyak sekali, fasilitator, penggalang laporan, dia menjadi seorang penyuluh juga, dan dia juga sebagai pendamping Mbak. Pendamping ya, pendamping dan penjangkau. Apa nih pendamping dan penjangkau? Di saat misalkan ada seseorang di sana yang memang dia butuh pertolongan, terpapar, yuk kita dampingi, kita jangkau mereka, ya kan? Mungkin di BNN nggak tahu ternyata Mbak Nelly, karena kita sudah sudah kita buatkan sebagai satgas atau mungkin sebagai penggiat ini ya. Nah kemudian Mbak Nelly menjangkau orang ini untuk dibawa ke BNN. Seperti itu. Iya, jadi wah itu luar biasa, upahmu di surga Mbak Nelly. Upahmu di surga banyak. Iya, ya, betul ya. Bukan di dunia tapi di surga ya. Karena kita udah menolong sesama seperti itu ya. Nah ini ada kaitannya nih Bu ya. Tadi kan karena mungkin ada pelaporan. Kadang-kadang kan memang para pengguna ini, pecandu ini takut lapor. Betul. Mereka apalagi kalau misalnya sudah berurusan sama polisi nih, takut diproses, ya kan? Nah, itu sebetulnya mekanismenya seperti apa, Bu? Oke, gini, memang ya kadang-kadang apalagi ini masyarakat yang awam ya Mbak ya. Duh, gimana ya? Ini tetanggaku misalkan atau mungkin saudara saya lah, saudara saya yang kena. Gimana nih caranya gitu? Padahal anak ini sudah istilahnya udah merepotkan orang tuanya karena sudah menjual ini, menjual itu ya. Karena anak ini udah kena narkoba ngamuk ya, karena narkoba itu dampaknya udah luar biasa sekali. Nah, bagaimana caranya? Kita bawa anak ini ya kan Mbak ke IPWL. Apa tuh IPWL? IPWL itu adalah institusi penerima wajib lapor. Yaitu cara kita untuk menjangkau mereka seperti itu. Nah, anak ini kita bawa ke BNN dan saya jamin Mbak, identitas anak ini benar-benar kita jaga rahasianya. Gitu. Jadi tidak ada tuh ketangkep polisi, tidak ada namanya ketangkep ya, nggak ada namanya ketangkep itu ya, ketangkep nggak ada ya, OTT. Jadi artinya gini Mbak, di BNN ini tadi ya IPWL, jadi kita membuka kesempatan dalam arti masyarakat yang memang terpapar, masyarakat yang ingin pulih, ya kan, karena tidak ada kata sembuh Mbak di sini, kita pulih ya, karena memang kalau jaminan sembuh dia pasti tidak pakai narkoba, tapi nah kalau dia memang mau tidak akan kembali ke lingkungannya, ya itu insya Allah akan benar ya. Tapi karena otaknya udah rusak pakai narkoba udah bertahun-tahun sampai berpuluh-puluh tahun, maka kita katakan pulih seperti itu. Nah, saya ulangi lagi. Jadi kalau ada yang ya tadi ya sudah terpapar, dia ingin mengajak anak ini untuk lebih baik lagi, ajak ke BNN, ya kan, lapor ke BNN. Di sana benar-benar dijamin kerahasiaannya, identitasnya seperti itu. Dan di sana juga tempatnya kalau boleh saya ini Mbak infokan, ada di BNN, di kantor BNN di Jalan MT Haryono nomor 11 Cawang Jakarta Timur di sana. Dan di sana juga ada dokter, ada psikolog juga gitu kan, yang benar-benar nanti mereka ini datang, mereka pasti akan di asesmen dulu nih, ya kan, di asesmen dulu, ditanya-tanya dulu, misalkan kamu si X ini pakai narkoba, pakai jenis apa nih, gitu kan, kemudian sudah berapa lama kamu pakai, gitu,
kemudian berapa lama kamu pakai, ditanya sudah berapa lama, kemudian jadi di sana banyaklah beberapa pertanyaan-pertanyaan, iya di asesmen dulu oleh dokter sama psikolog nanti di sana. Nah, bisa nanti setelah itu mereka ini nanti akan mau seperti apa, mau rawat jalan atau rawat inap gitu ya Mbak ya. Jadi kalaupun nanti diagnosanya nanti, wah ternyata orang ini memang sudah parah gitu kan, nanti diarahkan untuk rawat inap. Nah, rawat inap ini kata ada Mbak di Lido. Kalau di Jakarta di Lido Mbak, seperti itu. Nah, atau juga bisa rawat jalan, ya rawat jalan karena ini terpaparnya belum begitu parah. Iya, mungkin baru coba-coba, baru ya agak-agak sedikit ngamuk lah ya di rumah. Nah ini kita pressure, kita tekan di sini jangan sampai kemana-mana dulu. Yaudah kita ini aja deh, kita rawat jalan dulu. Apalagi anak ini misalnya orang ini memang dia sebagai tulang punggung keluarga, nggak mungkin kan lama-lama di rehab gitu kan. Jadi harus rawat jalan aja seperti itu. Nah jadi rawat namanya rehabilitasi selain di Lido nih Mbak. Nah bagaimana Mbak kalau misalnya Mbak Dini nanya, bagaimana Bu misalkan kalau penyalahguna itu nanti bukan di Jakarta ya, mereka mau rehab di luar Jakarta. Ada Mbak, kita tuh ada 6 tempat balai rehab ya. Ada di Lido, ada di Makassar, ada di Deli Serdang, Sumatera Utara, ada di Lampung, ada di Makassar, ada di Kepri. Seperti itu. Dan ini tempat balai rehabilitasi BNN dan ini gratis. Benar-benar gratis. Semuanya difasilitasi oleh BNN. Ya artinya dibayar oleh negara ya. Jadi mereka tinggal datang ya karena itu undang-undang udah jelas di Undang-Undang 35 tahun 2009 sudah jelas bahwa memang ada namanya rehabilitasi. Dan masyarakat yang sudah kena ini bukan menjadi sampah masyarakat tapi ayo ya kita bina ya kan. Kita pulihkan orang ini asal mereka benar-benar dia mau menjalankan rehabilitasi. Biasanya berapa lama untuk kasus pecandu narkoba yang berat itu direhabilitasi? Bisa sampai 3 sampai 6 bulan. Tergantung diagnosa, kembali lagi tergantung dia sudah dokter lagi gitu kan Mbak. Tergantung keparahannya dia pakai, kemudian tergantung lamanya dia pakai, jenisnya dia pakai narkoba apa gitu. Karena setiap narkoba itu masing-masing punya dampaknya seperti itu ya Mbak ya. Kalau untuk yang rawat jalan sendiri mereka dipantaunya seperti apa Bu? Mereka pasti ada setiap berkala ya Mbak ya, setiap berkala nanti mereka akan kayak lapor diri ya kan, ini kan karena voluntary ya. Karena dia akan lapor diri setiap berapa hari sekali, dia nanti datang ke BNN kembali ya kan, kemudian nanti dia ya tergantung dari diagnosis dokternya seperti itu. Tanya-tanya atau mungkin dia konsumsi obat apa dan lain-lain. Yang susah ini Mbak di saat orang ini punya penyakit bawaan, misalkan dia punya diabetes, dia punya HIV/AIDS misalkan seperti itu yang itu yang harus istilahnya treatmentnya pun berbeda dengan treatment yang orang udah pakai narkoba tapi yang seperti biasa aja karena ada diabetes, ada darah tinggi, kemudian ya penyakit bawaan itu kan memang susah bukan. Kalau untuk ini nih Bu, ada nggak kalau tadi kan kita banyak banget ya cerita-cerita Ibu ya. Iya. Nah soal pengguna narkoba kira-kira gitu kan, atau mungkin yang sudah berhasil nih sukses pulih, kira-kira ada nggak yang menginspirasi yang buat bisa dicontoh nih sama sobat GPC di rumah? Gini Mbak, sebenarnya ini kalau dikatakan sukses ya Mbak ya, kita jangan bicara sukses dulu nih ya karena gini, tidak ada jaminan gitu ya, tidak ada jaminan bahwa dia nanti akan sukses ya. Sorry to say nih, dalam arti seperti ini, dia ya tadi saya bilang tadi tidak ada jaminan karena begini, kalau dia sukses kemudian dia kembali ke lingkungan yang sama. Sudah ada contohnya lah, salah satu artis ya sudah berkali-kali masuk penjara, masuk rehab dan lain-lain. Artinya apa? Gak ada jaminan kan? Oh saya kapok, saya nggak pakai narkoba lagi. Jadi makanya di BNN tidak ada namanya duta Mbak. Tidak ada namanya duta narkoba, udah nggak ada lagi. Duta anti narkoba ya nggak ada lagi. Karena tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan bahwa dia nanti
bisa kembali lagi karena kembali ke lingkungannya, dia mungkin dugem, ya namanya biasanya kalau duta itu kan lebih ke artis ya, lebih ke public figure misalkan kan. Jadi kita juga harus berhati-hati dalam memilih public figure ini. Di saat kita memilih si A, ternyata sekarang bisa dikatakan, oke, saya bersih, saya nggak pakai narkoba. Nanti malam dia dugem, siapa yang mau jamin? Betul juga. Iya kan, jadi ya saya katakan di sini tidak ada jaminan ya dalam arti untuk penyintas narkoba atau sekalipun dia memang sebagai yang sukses tidak. Mungkin hanya beberapa, tapi ya saya bilang itu memang bukan jaminan ya. Makanya kenapa kalau orang itu ada beberapa kan mungkin musik ya kayak slang dulu ya Mbak ya, itu salah satunya contohnya ya. Teman-teman slang sudah jadi sobat kita juga ya kan. Sebenarnya dia juga sama juga menginspirasi, tapi dalam arti begini, kan tidak semua ya, artinya juga tidak ada jaminan dalam arti kita sebagai BNN ini ingin membuat apa ya masyarakat itu paham gitu kan, jangan sampai kamu itu pakai narkoba hanya untuk kamu menjadi lebih cantik, kamu menjadi lebih pede, itu janganlah seperti itu Mbak. Mungkin itu sih, iya ya. Oke, ini ada tahun ini tuh ada narkoba golongan yang ditambah ya jenisnya Bu ya. Betul, ada iya. 219 jenis golongan 1 gitu Iya. ya. Ada nggak sih kasus-kasus narkoba itu yang justru sebetulnya itu sudah apa ya namanya udah masuk ke kategori narkoba tapi karena belum ada dimasukin ke dalam undang-undangnya atau peraturan menterinya itu jadi PR juga buat BNN. Iya. Gimana Bu? Oke, ya sekarang di dunia ini Mbak hampir ribuan jenis narkotika baru. Kita sebutnya dengan NPS, New Psychoactive Substances. Jadi jenis narkotika baru seperti itu. Mungkin kalau teman-teman GPJ sudah pernah dengar itu ada namanya tembakau gorila, tembakau sinte. Ada lagi ya? Ada aja iya. Bukan karena pokoknya gede ya. Gede. Ya. Seperti itu kayak tembakau tapi dikeringkan, ya kan kemudian disemprot gitu ya Mbak ya, terus dibuat bubuk gitu kan. Nah, kenapa dikatakan tembakau gorila? Karena nanti kalau pakai obat itu katanya dia tuh kayak gorila jadi diem aja, jadi kayak bungkuk gitu kan, diem, diapain dia tetap diem gitu. Itu ngeri juga, iya itu ngeri juga. Sekarang namanya sinte ya, kalau orang lagi happening itu sinte, jadi tembakau gorila itu sebenarnya tembakau jenis yang lagi happening ya, yang lagi marak-maraknya gitu, itu NPS. Nah, di Indonesia itu baru tadi ya, sesuai dengan Permenkes nomor 7 tahun 2025 ya, sekarang sudah hampir 219 ya, 218 itu jenis narkotika golongan 1 yang baru nih Mbak. Apakah bisa bertambah lagi? Bisa jadi bisa bertambah lagi. Seperti itu, saya yakin. Karena gini, banyak sekali di luar sana orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya kan, artinya di sini bagaimana upaya bahan-bahan prekursor ini ya, bahan-bahan psikotropika ini nanti dibuat segala macam yang nanti memang menyerupai bentuk golongan jenis golongan 1 seperti itu. Karena ini banyak sekali, misalkan nih ada beberapa kayak misalkan kratom gitu kan. Kratom itu sebenarnya kalau misalkan teman-teman GPC dari Kalimantan Barat di banyak sekali Mbak tumbuh jenis tumbuhan kratom yang mungkin sama halnya dengan ganja gitu. Jadi efeknya itu seperti ganja. Nah ini belum dimasukkan di dalam Permenkes seperti itu. Karena kenapa? Ya ini masih ada pro kontra juga, ya kan, antara BNN kemudian antara masyarakat Kalimantan Barat. Ini sebenarnya sangat miris juga karena selain kratom ini menjadi devisa yang menjadi yaitu mata pencahariannya, tapi di sisi lain itu dampak dan efeknya seperti daun ganja seperti itu. Jadi ini masih pro kontra. Jadi ini yang kadang-kadang, nah itulah yang menjadi celah, ya kan? Itu narkoba yang istilahnya itu yang tanaman ya. Ada juga mungkin jenis narkotika yang bukan tanaman, gitu kan, yang sintetis tuh. Nah itu bisa jadi itu yang belum dimasukkan di dalam peraturan perundang-undangan di Permenkes, itu bisa jadi peluang juga yang saya bilang tadi, diramu oleh bandar bagaimana nanti efek dan dampaknya menyerupai golongan 1. Nah ini sebenarnya bisa menjadi celah ya, apalagi yang belum dimasukkan di dalam undang-undang. Nah menjadi celah ini
tidak apa dia nggak jadi di penjara ya karena belum ada undang-undangnya gitu. Itu yang sebenarnya nih kita juga harus update ya kan. BNN bekerja sama dengan Kemenkes, dengan BP POM, dengan stakeholder lainnya bagaimana mencari yang kira-kira jenis atau barang-barang atau jenis narkotika baru yang memang itu bisa menjadi seperti kayak golongan 1 dan jadi menjadi ancaman ya Mbak ya, menjadi ancaman. Dan itu makanya kenapa BNN kerjasama dengan seluruh stakeholder. Itu Sobat GPC yang di luar sana mungkin Iya. belum masuk katanya masih ngerasa aman. Iya, tapi hati-hati. Iya. Yang jelas-jelas aja deh Mbak. Ya kan minumnya vitamin yang jelas, jangan yang nggak jelas. Vitamin gitu. C gitu iya. ya Bu. Asal kan ada BP POM-nya, ya kan. Karena kan banyak sekali sekarang gini. Alih-alih itu dari luar negeri, misalkan kan, wah ternyata obatnya di ingredientsnya wah ternyata banyak ini A B C D gitu. Nah yang memang kita belum kenal kan kadang-kadang ketakutan juga ya ini alih-alih bisa memperkuat daya tahan, nanti otak kita menjadi lebih pintar dan lain-lain. Nah menurut saya harus ada BP POM-nya. Kalau udah masuk BP POM itu udah aman artinya. Seperti itu ya. Betul. Ya kita mencari yang ya memberikan yang terbaik lah ya untuk tubuh kita, tapi ya jangan sampai yang enggak itu yang malah ada kandungan jadi lebih adaptif lebih adiksi malah menjadi ketergantungan dari tubuh kita nanti. Oke, terakhir nih Bu. Oke. Pesan buat Sobat GPC Bu atau seluruh warga Indonesia yang akan merayakan kemerdekaan RI Bu. Iya. Apa Bu? Pesannya pesannya karena saya di sini sebagai orang BNN ya kan, tema kita bicara merdeka dari penyalahgunaan narkotika. Nah ini ya temanya nih. Satu yang pasti kuatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Betul. Itu pasti ya Mbak ya. Terus yang kedua komit. Kita harus komit nih Mbak. Komit kalau kita jangan pakai apapun itu bentuknya, apapun itu modus operandinya, apapun itu entah itu dari pacar kita, dari teman kita, kalau memang itu memang barang yang tidak kita kenal, artinya itu kita tidak familiar dengan barang itu, obat itu misalkan, ya udah kita jangan pakai gitu. Ya, tersatu. Jadi kuatkan iman dan takwa, kemudian kita ya komitmen, harus pintar memilih teman. Itu, yang penting itu. Penting ini. Harus pintar memilih teman. Kalau kira-kira teman kita toksik, tinggalkan gitu ya. Karena teman yang baik itu pasti akan support kita. Kalau dia toksik dikit-dikit disuruh ke belakang kita nyabu yo bro gitu, jangan mau gitu ya. Intinya seperti itu ya. Jadi itu kemudian pintar memilih teman, fokus pada cita-cita kita. Kalau kita memang mau jadi seorang influencer atau menjadi seorang dokter gitu, ya udah kita fokus aja tanpa ada embel-embel supaya kuat kasih doping dan segala macam, itu jangan ya. Kemudian, nah ini Mbak, satu lagi nih, kita harus pintar mencari aktivitas. Karena narkoba itu masuk di saat kita tuh bengong. Iya, di saat kita gabut ya kan, ngapain gue ya gitu. Cari aktivitas, entah itu olahraga, entah itu dia punya hobi yang menarik ya kan. Kemudian aktivitas misalkan dia ya banyak lah aktivitas olahraga. Kemudian mungkin misal dia bermain musik ya kan, kemudian dia yang bisa menghasilkan atau mungkin menghasilkan cuan dengan hobi dia memasak mungkin ya kan. Bisa jadi dia tuh lupa sama narkoba. Seperti itu ya kan. Jadi itulah upaya-upaya supaya kita terhindar dari ancaman penyalahgunaan narkotika. Karena yang pasti satu lagi nih, katakan tidak pada narkoba. No. Itu? Say no to drugs. Nah, itu. Say no to drugs. Yes. Oke. Iya. Aduh, terima kasih Ibu Anda sama-sama, sudah hadir ke studio GPC. Sama-sama Mbak Dewi. Terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Sangat seru banget obrolan kita. Terima kasih. Sangat bermanfaat ya kan. Sangat juga mengedukasi tentunya Sobat GPC di rumah. Oke Sobat GPC, saksikan podcast Warna-Warni Green Pramuka City selanjutnya, tentunya dengan narasumber yang pastinya lebih seru lagi. Dadah.